tips menjelang kematian, hal-hal apa yang perlu dilakukan menjelang kematian kan ya? Hal-hal yang perlu dilakukan menjelang kematian adalah berbuat baik, membiasakan dengan kebaikan mulai dari saat ini. Mengapa? Saat menjelang kematian itu kondisi baik tubuh maupun batinnya itu sudah tidak kondusif untuk dikondisikan berpikir apa. Sangat tidak kondusif. Jangankan menjelang kematian yang orang bilang itu beberapa dikatakan dengan istilah sekarat begitu. Saat kita sadar saja hari-hari juga enggan, juga males, juga memberontak, juga segala macam hal yang merusak suasana diri kita sendiri ini untuk melakukan hal-hal yang positif. Betul ya? Apalagi di saat-saat seperti itu sangat sulit. Dan membiasakan hal baik dalam batin saat hidup, sepanjang hidup, sebatas sebagai pengkondisian untuk memudahkan, untuk membiasakan batin itu dalam situasi yang baik. Itu yang paling memungkinkan dan yang paling boleh dikatakan ya menjanjikan begitu. Paling itu artinya di antara yang lain itu ini yang paling baik cara seperti ini. Lagi pula menjelang kematian tidak perlu banyak dipikirkan. Setelah kematian bagaimana? Tidak perlu dipikirkan. Tujuan kita hidup bukan semata-mata berbahagia setelah kematian, melainkan adalah juga berbahagia di saat hidup. Hidup ini juga nyata perlu kebahagiaan. Coba kita menyadari, sudahkah kita berbahagia hari-hari? Adakah kebahagiaan yang lebih tinggi yang masih ada yang belum kita capai dalam hidup ini saat sekarang ini? Kemudian kita lalai menyia-nyiakan hidup, berharap kehidupan mendatang. Tujuan hidup kita untuk bahagia bukan untuk setelah kematian saja. Hidup yang nyata sekarang ini juga butuh kebahagiaan. Dengan berbuat baik sekarang, saat ini, manfaat akan ada pada kehidupan mendatang, jika itu ada. Dan setidaknya, paling tidaknya, entah kehidupan mendatang itu betul ada atau tidak, dengan kebaikan yang kita lakukan pada saat ini, sekarang ini, kini, kita sudah mengenyam manfaat hidup melalui berbuat baik pada kehidupan yang nyata sekarang ini juga. Kenapa tidak? Ini loh yang kita juga perlu semacam konsep perlu perhatikan, perlu pedulikan. Jangan menyia-nyiakan hidup yang nyata sekarang dengan berharap bahagia di kehidupan yang kita masih kabur. Benar? Gitu? Logis kan? Ini hidup yang nyata. Setidaknya dengan melakukan kebaikan kita telah selain dari
mengisi hidup nyata ini dengan nilai-nilai baik yang bisa diunduh kebahagiaannya secara nyata dalam kehidupan ini juga. Kehidupan mendatang ada tidak ada sudah tidak ada masalah. Soalnya apa? Kita sudah ada bekal kebaikan-kebaikan yang kita lakukan dalam kehidupan yang sekarang ini. Begitu. Gimana? Jadi kecuali kalau udah meninggal ini bisa dikirim lagi. Tidak terlalu perlu untuk banyak dipikirkan. Yang penting adalah kita konsen apa yang terbaik bagi hidup sekarang ini. Nirwana dicapai, nirwana didiami bukan untuk setelah kematian. Itu nirwana, nibbana. Apalagi hanya surga. Bisa dienyam dalam kehidupan ini juga. Begitu. Jadi banyak-banyak peduli, banyak-banyak konsen pada this real life. Konsenlah pada kehidupan yang nyata ini. Tentu kita tidak lepas dari kepercayaan, keyakinan pada kehidupan setelah kematian. Bukannya kita kemudian mengabaikan sama sekali, tetapi justru apa yang kita lakukan yang optimal dalam kehidupan sekarang itu sudah termasuk mengkondisikan bagaimana kita di kehidupan setelah kematian nanti. Gitu ya. Oke. Patisanti winyana. Patisanti winyana adalah pikiran yang muncul disebabkan oleh karma, satu, dan dua, disebabkan oleh bergabungnya ayah dan ibu. Patisanti winyana yang muncul karena karma dan karena bergabungnya ayah dan ibu. Patisanti winyana itu dari mana? Dari karma. Bukan patisanti winyana yang dulu mati. Patisanti winyana itu winyana yang dulu mati itu sudah mati di sana dan tidak akan lahir lagi. Yang muncul baru itu adalah itu yang disebut patisanti winyana itu adalah kekuatan karma. Karma dari mana? Karma dari winyana yang menjelang kematian itu, yang dilakukan oleh winyana menjelang kematian. Winyana yang menjelang kematian hanya melakukan karma, setelah melakukan dia padam. Dan yang muncul sebagai patisanti winyana itu bukan winyana yang melakukan kebaikan itu, tapi didasari oleh perbuatan yang dilakukan oleh winyana menjelang kematian, itu yang membuahkan patisanti winyana. Pemikiran kita harus diubah. Jangan sampai terperosok ke cara pandang keliru, hukum kekekalan. Dalam Buddhis tidak dikenal, semuanya anicca. Jika yang bertemu lahir itu adalah sosok yang punya entitas sama dengan yang padam, esensi yang sama, diri yang sama. Ajaran tentang ketidakkekalan dari Sang Buddha tentu tidak berlaku, dan kalau Sang Buddha mengajarkan demikian bahwa yang terlahir itu adalah yang winyana sebelumnya itu bertabrakan tolak belakang.
saling menyangkal. Bagaimana kita punya cara pandang yang benar dalam agama Buddha, dalam ajaran Sang Buddha. Oke ya. Agak gampang-gampang susah. Ini makanya ya. Sapi diwi wajantu sabarogo winasatu.